Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Mutia Anissa Farasani dengan NIM 2306058. Aku berasal dari kelas MIK 1B dari Universitas Sedzia Saintika Padang. Baiklah, aku akan ngejelasin tentang yang pertama, peran sistem informasi, yang kedua, kemampuan dalam sistem informasi, dan yang ketiga, aplikasi sistem informasi dalam Fasiankes. Dengan mata kuliah pengantar aplikasi perangkat lunak dalam Fasiankes dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan MKom. Yang pertama yaitu peran sistem informasi. Yang pertama ada koordinasi dan kolaborasi. Maksudnya adalah sistem informasi yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar individu departemen dalam suatu organisasi. Contohnya seperti aplikasi TikTok yang sekarang bekerja sama dengan Tokopedia, dan yang kedua ada aplikasi Gojek yang sekarang bekerja sama dengan Goto. Yang kedua ada pemantauan kinerja. Sistem informasi dapat memberikan untuk memantau kerja organisasi, departemen, atau karyawan. Contohnya seperti orang yang bekerja di perusahaan nanti akan dipantau lewat CCTV yang mana akan kelihatan bagaimana dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi. Sistem informasi digunakan untuk mengotomatiskan proses pencatatan dan pemrosesan transaksi bisnis setiap hari seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Contohnya, biasanya kita setiap hari harus belanja menggunakan uang tunai. Sementara sekarang sudah bisa menggunakan kris dan aplikasi kris, Dana, dan lain-lain sehingga memudahkan setiap kita untuk melakukan pembelanjaan. Dan yang kedua ada kemampuan dalam sistem informasi. Yang pertama ada penyimpan. Tujuan penyimpan dalam sistem informasi adalah untuk menyimpan data dengan aman dan efisien sehingga data tersebut dapat diakses, diolah, dan dikelola sesuai dengan kebutuhan oleh pengguna sistem. Selain itu, penyimpan juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan keamanan data selama penyimpan dan pengambilan. Ini biasa berupa berbagai jenis media penyimpanan seperti hard disk, atau drive, atau server, atau basis data, bahkan menyimpan data di cloud. Yang kedua ada pengolah atau processing. Komponen atau bagian dari sistem yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data. Ini mencakup segala hal dari memasukkan data ke dalam sistem, manipulasi data sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan menghasilkan output yang relevan. Pengolah data dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keadaannya yang bekerja sama untuk memproses informasi dalam sistem informasi. Tiga ada pencari kembali. Misalkan data kita hilang, kalau secara manual itu susah untuk dicari lagi, tapi kalau secara elektronik, kalaupun sudah hilang kita bisa mencarinya, tinggal diketik tanggal dan tahun berapanya. Selanjutnya yaitu aplikasi sistem informasi dalam Fasiankes. Yang pertama manajemen janji dan jadwal. Misalkan kita mau berobat ke rumah sakit, bertemu dan pendaftarannya kita mau lihat jadwal dokternya, bisa langsung kita lihat pada link atau server di rumah sakit itu, yang nantinya kita akan tahu kapan jadwal praktek dokter di rumah sakit itu. Yang kedua ada catatan medis elektronik. Maksudnya adalah digunakan untuk menyimpan dan mengelola catatan medis pada pasien dengan secara elektronik. Yang dulunya hanya berbasis manual, sekarang udah bisa berbasis elektronik dikarenakan kalau manual lebih banyak kekurangan, sementara kalau elektronik lebih mudah untuk pasien dan perekam medis tersebut. Yang ketiga ada telemedicine. Telemedicine adalah aplikasi yang memungkinkan klinik atau rumah sakit untuk melakukan pelayanan melalui jarak jauh, termasuk konsultasi dengan dokter. Contohnya seperti aplikasi Halodoc, yang mananya pasien bisa langsung berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi saja, tidak harus dengan tatap muka. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.